14A. Dan kayaknya cuman gue doang ya anak penerbangan yang berani naik bis 14A dan lewatin tuh kan jalur budut ya dia. Dan setiap hari hampir gue lihat tuh anak budut tuh sweeping. Nggak cewek, nggak cowok di sweeping. Tapi gue nggak pernah kena karena gue pakai rok. Seperti tanya, lo anak budut, lo anak kapal ya? Bukan, gue anak 82 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam satu udara. Kembali lagi bersama Kapal True Story. Gua Harry Black, angkatan 96615. Nah, kebetulan nih ada nih tamu kita Sri Kandi, penerbangan nih dari penerbangan 616, angkatan 96. Nah, boleh kita tanya-tanya nih. Nama aslinya siapa, Kak? Nama asli saya Yopipe. Yopipe. P-nya nggak penerbangan. Oh gitu, rahasia ya? Rahasia dong, masih rahasia itu. Iya. Nggak boleh ada yang tahu. Tapi nggak ada nama panggilan waktu sekolah? Panggilan paling waktu itu apa ya? Si Kiwil Item ya, karena dulu nama gue kan Kriti Item. Unik juga ya? Dan nggak pernah gue buka, selalu gue kuncir. Karena gue tahu itu kalau gue buka kuncir pasti gedegrik gitu kan. Belum pakai hijab ya dulu ya? Belum, waktu itu belum. Masih kriwil-kriwil gitu ya? Ya, masih gorda lah ya, gorila darat lah pada zamannya waktu itu. Terus tahu sekolah penerbangan tuh dari mana? Kalau taunya yang tadi gue bilang, gue tuh paling suka dulu film ada namanya Super Carrier, yang pesawat induk itu dia ada pesawat jet tempurnya. Di situ gue jatuh cinta banget. Ih gila ya kalau cewek bisa jadi pilot, keren banget kali ya pada zamannya. Jadi kayak gitu. Semacam pesawat Hercules gitu ya? Pesawat stealth lah kayak gitu, pokoknya pesawat perang lah, tapi dia di pesawat induk militer Amerika ya kan. Ya itu dia yang memotivasi gue cari-cari info di mana ya gue bisa sekolah masuk penerbangan kayak gini, dapatlah di 616 ini di Joko Stono ini gitu. Terus waktu masuk sekolah kan belum ada jurusan ya? Masih pembagian kelasnya masih biasa kan? Masih biasa, masih campur. Makanya gue bilang tadi ada 6 kelas A sampai 1A sampai 1F yang gue pikir kelas A itu the best, yang F itu buangan, ternyata malah terbalik. Kan. Iya, gue dijeblosin anak-anak pinter gitu kan. Gue jadi gila gue. Tapi merasa pinter kan? Saat tahu di situ anak-anak pinter, gue merasa cut sendiri. Karena yang gue bilang tadi pada saat masuk itu kan NEM gue 44 di sekolahan gue dulu. Lulus SMP tuh ya? Lulus SMP, masuk 10 besar, ternyata di STM itu gue urutan ke 120 kan. Jadi gue luar biasa berpikir, berarti. Gila anak pinter semua di sini. Berarti tinggi ya rating untuk masuk ke penerbangan negeri. Iya. Tahun itu ya? Iya, persaingan 93 ketat. itu ya? Seperti waktu ceritanya apa ya, si bos Japra ya, kan dia bilang, dia masuk itu juga cadangan kan? Iya. Dia juga harus coba di STM, tapi ternyata dia ditarik juga dapat di penerbangan kan. Kayak Padahal saya dulu daftar negeri juga loh. Cuma NEM-nya di bawah 40. Nah itu dia. Berat ya. Berat, tapi keterimanya di PGRI ya. Alhamdulillah karena gurunya juga sama, tapi satu atap, satu keluarga. Satu family. Terus pas kelas 2 berarti pas pembagian jurusan ya? Iya, pembagian jurusan. Nah, di situ ketahuan tuh ini anak minat bakatnya di mana, ada tes waktu itu tes apa sih, psikotes juga kalau nggak salah, dan yang tadi gue ulang lagi ya, gue buka tuh awalnya gue dapatnya di L, tapi karena gue merasa saat itu gue kayak gue lebih deh, nggak mungkin gue di L gitu kan. Gue komplain lah sama guru tata usaha dan dapat hasil, malah gue taruh di EA dan gue tuh senang banget. Dan sampai saat ini baru ini hari gue buka, aslinya gue sebenarnya dapat di L, tapi karena gue komplain akhirnya gue dapat di anak E gitu loh. Kayak pengkhianat ya, elektronik. Oh, elektronik avionika deh kalau nggak salah deh. Oh gitu. Jadi ya itu apa namanya, tentang rangkaian pesawat terbang ya, bukan softwarenya sih, kayak semacam jalur-jalur elektroniknya kayak lampu. Kelistrikannya juga menyangkut? Enggak, lebih ke elektronik kayak misalnya yang di dashboard depan itu kayak altimeter, indikator kayak gitu, CASR gitu. Civil Asia Safety Regulation lah kayak gitu. Jadi jurusannya menjurus kepada sistem navigasi. Sistem navigasi, betul. Karena ada pelajaran khusus di kita itu CASR yang di anak L nggak ada, di atau M nggak ada. Karena ya kita sama angkatan ya, cuma kalau pembagiannya mungkin kalau di saya tuh langsung. Jadi motor sama listrik sih. Oh jadi satu ya? Iya. Jadi cuma punya dua jurusan. Kalau di pagi kan 3 ya? Anak L, anak M, sama anak E. Gitu sih. Terus dulu sekolahnya, rumahnya di mana nih pas zaman-zaman sekolah? Zaman-zaman dulu saya tuh basisnya pusat.
Saya anak Basis. pusat, Wih. anak Jakarta Pusat. Jakarta Jadi Pusat. saya pergi itu sekolah ada 2 bis, 42 atau 14 atau 67 atau juga yang sempat terakhir itu Arion. Jadi saya harus lewatin Budut kalau pulang sekolah. Wih, iya. Di situ saya juga gila ya, gue bilang gue pergi sekolah kayak mau perang gitu kan. Dan gue tuh nggak pernah mau pakai celana panjang. Pakai rok ya? Selalu pakai rok. Sekali-kalinya gue pakai celana panjang, temen gue si Rahmat digebukin tuh di jalur tuh, ketahuan. Itu anak kapal gitu kan. Habis itu gue udah nggak berani lagi pakai apa namanya, pakai celana panjang lagi sekolah. Gue selalu merasa jadi anak SMA penerbangan. Semea ya? Ya semacam SMA semea gitu ya? SMA penerbangan bukan SMA penerbangan. Kayak gitu. Jadi dulu lumayan di Jakarta Pusat Iya. gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh masih ada zaman-zaman bis tingkat ya? Ya itu anak 14A, dan kayaknya cuman gue doang ya anak penerbangan yang berani naik bis 14A dan lewatin tuh kan jalur Budut ya dia. Iya. Dan setiap hari hampir gue lihat tuh anak Budut tuh sweeping, nggak cewek nggak cowok di sweeping. Tapi Gue nggak pernah kena karena gue pakai rok. Seperti tanya, lo anak Budut, lo anak kapal ya? Bukan, gue anak 82 gitu. iya. Tapi kalau dia periksa tas gue, mampus lah gue ya kan. Iya. Buku pelajarannya udah kapal semua kan itu. Wah, berarti jalur berangkatnya nih ngeri juga ya? Iya. Lewatin depan langsung sekolahan ini. Apa namanya? Ya Kompetitor lah. kompetitor kita. Iya. Musuh bebuyutan lah ya bahasa di zamannya waktu itu. Pada zamannya. Oke. Salam satu udara. Kita kembali lagi nanti bersama Mbak Kiwil. Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 616 96 2021. Yes! Salam satu udara. Kembali lagi nih bersama Mbak Ibu Yopi atau Kakak Yopi. Kakak Yopi atau Kakak Kiwil dulu panggilannya katanya nih. Zaman yang masih imut-imut, kuncir-kuncir gitu. Nah, terus tadi kan dia sedikit cerita berangkat itu lewat persis melewati sekolah Bebuyutan ya. kompetitor kita nih. Terus untuk pulangnya sendiri nih, Bu? Sama, pergi dan pulang gue tuh selalu pakai bis itu karena dari segi cepet memang cuma itu doang. Gue Cuma- nggak bisa ikut yang Iya. basis apa namanya 36 ya, yang lewat galur gitu. Gue nggak bisa, gue jauh lagi, gue akan berkali-kali muter ya? naik bis. Iya. Berarti kan kalau pulangnya lewatin depan Pasar Baru ya? Ya Pasar Baru dan lewat muter agak Budut kan. Iya. Jadi itu memang harus gue lewatin. Wih, jadi memang berangkat lewat depan sekolahnya, pulang lewat depan tongkrongan ya, seru juga nih. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Dan berjodoh dengan anak Budut. Wah, jodohnya anak Budut, bro. Oke ya, kacau juga. Nanti itu cerita selanjutnya, sabar aja dulu. Ditahan dulu ya. Terus untuk ongkos zaman sekolah tuh masih murah ya? Murah lah, sekitar berapa ya? Cepet ya. Rp100. Rp100 iya. Dari Pasar Baru sampai Blok M Rp100. Iya, Rp100. Coba lo jalan. Gempor. Ya kan? Sehat enggak, bengek iya ya. Terus berarti selama 3 tahun tuh ya? Ya, 3 tahun saya nggak pernah pindah basis dan saya selalu naik itu. Dan terakhir kan 14 sudah ganti jadi 67, terus ganti juga akhirnya Arion ya. Arion. yang lewat. RMB? RMB enggak. Rute metode baru itu yang masih punya perusahaan Enggak, tetap Mesari naik, juga? naik itu. Oh, tetap naik apa naik itu namanya? ya? Naik 67 lah ya. Kalau nggak Arion. Arion sih yang ceritanya si Bos Japra dia bantai abis itu. Bis gue itu, gue nggak suka ya. Iya. Terus kesannya pada saat penataran apa nih yang paling berkesan ceritanya nih? Penataran itu kesannya malah justru sama kakak kelas. Waktu itu saya justru dihadang-hadang sama kakak kelas 3 ya, namanya Kak Yuni atau siapa. Suruh pakai jilbab. Tapi saya nggak mau, saya selalu kabur gitu. Oh gitu. Nggak tahu sekarang malah berhijab kayak gini. Iya. Jadi unik juga ya. Jadi penatarannya itu bukan dalam bentuk bully atau fisik, Enggak. tapi justru menyampaikan pesan moral. Iya, dia Gitu. pengen adik-adik kelasnya mungkin lebih alim kali Iya. ya, lebih baik supaya mungkin menjaga keamanan juga ya, karena kan Benar.
kita resiko rawan tawuran, ketahuan kalau pakai celana panjang sedikit pagi itu pasti anak penerbangan. Ya Itu tapi kan pemicu. udah tahu latar belakangnya Kak Yopi dulu ya, maksudnya muslim gitu Iya, ya. tahu ya. Gitu. Jadi makanya disuruh pakai hijab gitu. Iya, pasti kita dikejar-kejar ayo kemana nih? Kayak orang main apa namanya galasin gitu zaman dulu. Iya. Kayak gitu. Wah seru juga berarti penatarannya ya. Jadi nggak ada kesan kekerasan, nggak ada pembulian. Alhamdulillah ya di zaman-zaman kita juga masih polos ya urusan saya ngempet cowok pun kan zaman sekarang udah pasti hello Oh, gitu. iya, Kalau benar. zaman dulu mah dikempet cowok kan udah teman aja biasa cuman buat ini aja apa namanya gondok-gondokin teman lain kayak gitu doang. Terus apa? Waktu itu kakak kelas yang paling berkesan dalam penataran tuh kelas 2, kelas 3-nya itu ada. Kakak kelas cuma satu itu aja sih Kak Yuni ya yang Oh. masalah kerudungan makanya Iya, saya iya, akhirnya saya malu sendiri kalau ketemu dia Kak makasih ya Kak ini saya pakai nih gitu. Sampai sekarang jadi Iya. ke bawah ya. Iya, Jadi iya. bisa nerapin ke anak-anaknya. Iya. Kak Yopi juga ya. Buat contoh teman-teman juga sih. Terus di luar daripada kejadian di dalam sekolah nih pada saat kelas 1, mungkin dulu kan ada basis ya. Itu mungkin bantuin teman-teman cowoknya apa gimana? Justru saya mau minta maaf nih sama teman-teman. Selama saya sekolah di penerbangan, saya tuh kan memang nggak pernah pakai celana panjang karena saya menghindari pertikaian. Jadi Sama sweeping ya. ya, saya itu benar-benar kalau urusan udah berantem saya kabur duluan. Walaupun ada terluka, saya bukan orang yang tegal untuk tarik teman, lihat berdarah saya nggak berani karena waktu disuruh ikut apa namanya yang PMR ya, Iya. saya selalu kabur. Saya nggak berani lihat darah, saya takut. Waduh, gitu Iya. ya. Mungkin solidar saya kurang ya kalau urusan lihat darah saya langsung kabur duluan. Takut kayak gitu. Jadi saya boleh dibilang memang selama sekolah 3 tahun di sana kurang pergaulan untuk yang acara-acara bentrokan itu gitu loh. Saya selalu menghindari karena saya ikut les Iya, iya, iya. bimbel sama bahasa Inggris gitu sih. Berarti termasuk siswa ini juga pinter juga nih. Bukan pindah saya SMA penerbangan, bukan STM lagi. Kayak gitu. Terus ada nggak sih kesan-kesannya tuh waktu acara ulang tahun sekolah pada masa-masa sekolah gitu? Pada masa sekolah ulang tahun mungkin seperti yang siapa ya Big Boss Japra bilang ya kita nggak ada si Edison bilang memang tidak ada buku tahunan dan kita lulus kan begitu aja. Terus yang paling berkesan cuman ya itu ada cerita demo kan ya, demo untuk menurunkan kepala sekolah yang gegara apa namanya uang SPP naik itu sih yang Itu pas kelas berapa tuh kejadian itu? kelas 2 kita kelas baru kelas 3 deh kalau nggak salah kelas 3. Naik kelas 3 ya? Iya, kelas 3 itu kan kita demo satu sekolah kita menolak adanya kenaikan SPP. Itu khususnya di anak pagi ya? Iya, anak pagi memang. Oh, soalnya anak siang nggak ada Iya. info-info Iya, itu. Itu yang paling saya bilang, wah gila nih, kita demo nih. Kayak mau nurunin presiden iya, aja iya. demo. Seru juga tuh. Rame, jadi satu sekolah itu nggak belajar, Enggak, kita boykot memang- dong iya, berarti kita ya? boykot ya. Kita di luar semua nunggu keputusan nih gimana nih, kenapa SPP dinaikin, ada apa kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang itu ya apa yang Benar-benar masih kayak- teringat sampai iya, sekarang ya. Saya yakin semua angkatan itu yang mereka nggak akan lupa kejadian kita demo bareng-bareng itu. Sama yang berantem yang apa namanya pagar tuh dioyok-oyok ya sama anak Purnama yang akhirnya sekolah membiarkan pagar Kebuka. dibuka, anak itu masuk anak Purnama dan itu saya udah nggak tahu kemana, saya udah ngumpet aja lari duluan karena saya takut sama darah kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya ngeri kayak gitu. Terus pas kelas 3 nih ada kejadian atau peristiwa yang berkesan Kelas 3 apa teman dekatnya Kak Yopi ini siapa teman dekat masih pada saat di kelas mulai dari kelas 1 apa bersamaan gimana tuh? Kalau temen deket sih saya nggak ada yang deket banget karena memang saya termasuk orang yang kuper ya, ibaratnya saya pulang sekolah saya bimbel sama Bimbel. ikut les bahasa Inggris Lia di Selipi. Oh gitu. Jadi Iya. untuk bimbelnya di luar daripada Ya, karena itu kan kita ngejar untuk bisa masuk PLP Curug ya. Iya. Itu kan target yang Target harus utama bener-bener, ya. Iya, pasti pagi sore arahnya ke sana semua kayak gitu. benar. Bener-bener anak SMA penerbangan lagi saya bilang. Jadi
waktunya full ya? Iya. Pulang dari Blok M, sekolah, langsung lanjut lagi bimbel, bahasa Inggris, di Sleepy kurang lebihnya ya? Bimbel di Nurul Fikri yang di apa namanya Kenari ya di Senen itu di situ. Karena saya trauma sama yang ketika saya pakai celana panjang ketahuan teman saya digebukin itu aja saya langsung udah nggak boleh nih. Oh, itu digebukin persis di depan. Jadi waktu itu kita pulang sekolah saya jalan bareng sama Rahmat ya. Saya selesai praktek kan pakai wearpack, pakai celana panjang, kita pulang. Saya bilang, udah deh, oke gue nggak usah ganti ya Mat. Kita jalan ke jalur itu kan. Pas jalur nggak sengaja kelihatan tuh ada anak Purnama. Dia ngelihat ada cewek pakai celana panjang, bilang, oh itu anak kapal tuh, langsung dia narik teman. Ngejar tuh ya? Iya, ngejar Rahmat. Saya udah nggak kabur dulu, saya udah tinggal aja si Rahmat, saya nggak mau kena gitu aja Oh, sih. tuh kakak kemana tuh posisinya pada saat Saya itu? posisinya di jalur 3 atau jalur berapa? Saya langsung ke bawah kan. Oh, langsung ke lobi. Saya langsung melarikan diri, saya udah nggak peduli sama Rahmat, yang penting saya selamat dulu. Karena saya Tapi udah nggak ada yang ngikutin. nggak ada, karena ke fokusnya mereka bawah, itu ke kayaknya lobby. fokusnya ke yang cowok bukan ke saya gitu. Karena dendam mereka kan sama yang cowok. Iya. Gitu. Seperti itu. Itu pas kelas 3 tuh ya. Iya, makanya saya Kejadian trauma banget. Udah nggak mau deh. Gue deh kapok pakai celana panjang, kecuali di sekolah dan itu praktek kayak gitu. Terus untuk Bang Rahmatnya sendiri sehat walafiat sampai sekarang. Ada tuh orang. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ya, jadi ini termasuk siswi teladan juga nih. Kak Yopi Pengkhianat ini. kali ya, nggak pernah ikut berantem. Tapi membesarkan nama penerbangan. Ya, maksudnya tujuan dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu dia Memang coba iya menghindari niatnya, kata iya. ya walaupun jalurnya Jalur horor itu ya. jalur horor yang bisa dibilang berangkat lewatin depan, pulang lewatin tongkrongannya, ya alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Mungkin kalau nggak pakai trik itu saya nggak selamat Iya. juga kali. Ngeri juga kan lewat jalur-jalur Iya. gitu. Oke. Salam satu udara. Nanti kita kembali lagi bersama Kak Yopi. Salam satu udara. Kembali lagi kita bersama Kak Yopi, angkatan 96 dari penerbangan 616. Tadi kan kisah terakhir nih zamannya mau lulus tuh ya, dikejar di terminal, terus akhirnya mengorbankan temennya. Bahasanya kan gitu ya. Padahal memang ya itu realitanya yang terjadi. Tapi kita harus mau bagaimanapun tetap silaturahmi itu tetap terjaga sampai sekarang, walaupun dulu ya mungkin memaklumi lu cewek. Iya. Kecuali kalau Kak Yopi ini cowok mungkin beda Pasti lagi. gue fight lah. Iya. Nggak mungkin gue tinggal temen gue kesian. Benar. Gitu guys. Terus siapa sih guru tuh yang paling berkesan ya pada saat Kak Yopi ini masuk penerbangan ya? Dari mulai masuk sampai lulus. Guru yang paling berkesan itu guru olahraga ya, almarhum Bapak siapa ya? Adrian nanya dong, guru olahraga siapa? Pak siapa yang air modeling? Pak. Gue juga lupa. Ada yang tahu nggak guru olahraga? Woi teman-teman, Pak siapa yang air modeling ya? Pak Mul. Bukan. Olahraga tuh Air modeling. ada model itu Pak Dahlan. Pak Dahlan. Nah, itu guru favorit saya Pak Dahlan. Oh, jadi Dia ngomong sosok sekali. Pak Dahlan ini ya, Orang tua banget. ya maksudnya yang menjadi panutan lah Iya. buat Kak Yopi pada masa sekolah sampai menjelang kelulusan gitu. Karena dia benar-benar nggak tahu ya, kalau ke gue sih ngerasanya dia sayang sama gue kayak sayang sama anaknya sendiri gitu loh. Iya, maksudnya di luar daripada ruang lingkup di rumah, ini bapak kedua Ya, di sekolah betul, gitu. betul. Sifat kebapaannya ataupun yang lainnya itu yang menjadi panutan Iya, buat Kak Yopi di sekolah. Hormat banget sama dia baik banget. sama saya. Ya, kita kirimin doa aja buat almarhum. Semoga diterima amal jariahnya. Di tempat yang terbaik lah di Iya, sana. amin. Terus kegiatan setelah lulus nih apa nih Kak? Lulus waktu itu kan mimpinya masuk ke PLP Curug, kita coba tes ternyata nggak jebol.
Berapa kali tuh nyoba? Dua kali. Sama Dua juga kali. nyoba UMPTN masih nggak jebol juga. Nah ini ada yang lucu. Saya pikir gini, oke lah gue nggak jadi pilot, bisa dong gue jadi pramugari Iya. kan. Dengan modal pas-pasan gue coba lah, ternyata nggak jebol juga. Faktor X ya, mungkin karena tinggi, Tinggi, ya kan? terus wajah kan juga. iya. Karena kan banyak Mungkin gue faktor. terlalu pede kali Iya. ya. Kan bahasa kasarnya gini, ketika kita nggak bisa jadi pilot, kita bisa dong jadi istrinya pilot, Iya, ya kan? Kayak betul. begitu. Iya. Benar. Jadi ya itulah salah satu apa namanya? Usaha yang dilakukan. Kak Yopi setelah lulus. Kegiatan saat ini apa nih Kak? Kerja atau wirausaha? Alhamdulillah saya masih karyawan ya. Justru karyawan di perusahaan yang bertolak belakang dengan Dunia penerbangan. Dunia penerbangan dan kuliah saya juga waktu itu. Benar-benar bertolak belakang saya di dunia pelayaran. Iya. Masih berhubungan sih antara ada engine-nya, ada indikatornya. Tapi saya di bagian hitung-hitungnya justru kan nggak nyambung sekali ya. Iya. Tapi dengan akurasi itu semua berhubungan. Berhubungan dengan angka maksudnya. Ya. Terus dengar-dengar nih katanya punya suami nih dari sekolah kompetitor gitu nih, gimana ceritanya? Boleh kasih cerita sedikit? Mulai dari perkenalannya terus sampai ya perjalanan pacarannya. Saya tuh kenal sama suami saya itu juga ini ya, nggak sengaja ya, saya ada beli pulsa dan itu kan tetangga saya, terus dia bilang Di Galur? bukan di Jiung gitu Oh, kan, di dia Jiung. bilang saya punya adik nih 3 gitu kan, belum punya pacar, kamu mau nggak pilih aja yang mana Ya, kan? iya. Wah gue bilang boleh juga nih. Gayung bersambut ya? Iya, itu kan gue jomblo ya kan. Udah lah gitu kenalan, berjalan. Juga prosesnya nggak lama ya, cepet, cuma sekitar 8 bulan saya dekat sama dia, saya nikah. Setelah nikah saya tanya, dulu sekolah di mana? Gitu. Gue anak budut, hah? Gue anak kapal, gue bilang gitu. Ya udahlah kita jadi. Tapi bukan di antara 3 yang tadi suruh milih kan? Oh bukan, jadi jadinya sama abangnya malah? Sama abangnya jadi. Oh iya. Saya juga sempat tanya, hah? Lo budut tahun berapa? Gue tahun 93, dia bilang. Gue 96, waduh. Lo kenal ini dong? Gue nggak tahu, gue bukan pemain berantem nih. Saya bilang kayak gitu, saya anak baik-baik. Bukan sekolah. petarung ya? Iya, saya sekolah, saya bermain sekolah di penerbangan kayak gitu. Iya. Seperti itu, sempat kaget juga sih, gila loh. Gue kayak sama musuh gue nih. Kayak pengkhianat aja jadinya ya kan. Aduh, parah deh. Tapi di dalam rumah tangga nggak bentrok dong? Tapi pasti. bentroknya beda, ya kan? Bentrok lah, biasa lah. Iya, namanya kehidupan, Iya. roda kehidupan pasti Tapi yang ada. lucunya gini, setiap kali misalnya kita berantem, saya selalu bilang gini, emang kamu gak pantas jadi anak penerbangan ya? Saya bilang, kamu pasti jadi anak budut. Gitu ya? Beda level, saya bilang. Level apanya nih dari segi Maksud saya, gimana ya, mungkin memang kita anak penerbangan beda ya untuk tingkatan kritis ya. Nah, saya ngelihatnya setiap ada kejadian khusus, saya selalu mengaitkan, emang dia tuh nggak pantas anak penerbangan saat mengambil keputusan gitu loh. Tapi pas udah jadi tuh hari H-nya ngundang nggak nih alumni-alumni? Kebetulan pada saat saya nikah, waktu itu saya lagi mendem, saya nggak. Lagi semedi ya? Teman-teman tuh nggak ada yang tahu, dan itu pun karena mungkin saya nikah usia saya udah tua ya, umur 31 saya baru merit. Gitu. Saat itu. Jadi saya memang lagi belum apa namanya, belum ada di teman-teman lah, lagi benar-benar nyilem banget gitu. Terus kalau buat apa ya? Kan nih kita punya merchandise nih. Iya, baju ya. Ya? Iya. Antara kapal sama budut nih ya sebutnya. Nah terus tuh gimana tuh? Nah ini nih ada cerita seru nih. Tukeran pakai apa ya, gimana tuh? Saya sendiri pun ya, jujur saya nggak pernah mau memang pakai baju dia juga. Suatu ketika saya bilang, ya itu nggak ada baju, adanya baju saya gitu Yeah. kan. Kan saya memang selalu beli gede baju. Lebih saya bilang, ya. besar dari pakai aja, ukuran enggak dia. lah. Bu, ini masalah harga diri katanya. Iya. Dia nggak mau pakai sama sekali, dia nggak mau pakai. Dan ibu juga nggak mau pakai. Nggak mau pakai juga. Berarti sama-sama punya nilai ego dan jiwa korsa masing-masing ya, walaupun dalam satu rumah tangga nih ikatannya. Ke bawah Gitu. sampai situ ya. Lalu menjiwai. Menjiwai banget berarti ya jiwanya masing-masing nih. Tinggal saya Laki nggak tahu bini. nih anak saya gimana nanti ya. Untung saya dapetnya jagoan. Iya. Ya insya Allah ke depannya jagoan-jagoan ini Membawa perdamaian lah membawa ya. perdamaian lah.
tidak di dalam sekolah penerbangan maupun di dalam Budi Utomo. Ya, tidak ngeblok lah ya. Tidak mengeblok. Betul. Ya aneh lah pokoknya. Terus Begitulah. gini Kak Yopi, kesan dan pesannya nih buat adik-adik kita nih yang masih sekolah untuk kedepannya ini. Pesan ya, pesan dan Apa pesan. Kalau menurut saya belajar itu di mana aja, jangan hanya tergantung kita sekolah di mana dan kita siapa. Yang jelas belajarlah dengan baik, dengan tujuan untuk bangsa ini agar lebih baik lagi, itu aja sih. Jangan pernah untuk ikut-ikutan tawuran seperti zaman kita dulu, nggak enak banget. Kita untuk sekolah bukan sekolah untuk mati, gitu aja sih. Iya, iya. Saya pernah dapat angkatan kita tuh ada yang sampai meninggal, kita sedih banget. Gitu aja. Iya sih. Ya Sampai. cukuplah. Iya. Itu buat Kita cerita. ini ya old man dan old girl ya bahasanya. Lu aja Old kali school. juga enggak. Yang orang bilang old school bahasa sekarang nih. Cukup di tahun-tahun era 90-an sampai 2000 itu yang mengalami masa-masa luar biasa dalam perjalanan menuju sekolah maupun pulang sekolah itu penuh perjuangan. Jadi lo nggak cuma mencari ilmu, tapi lo mencari pelajaran kehidupan di jalan. Bagaimana caranya lo survive, lo bertahan hidup. Betul. Bener gak Kak Yopi? Benar. Nah itu ya alhamdulillah sampai sekarang ini dipertemukan dengan jodohnya anak budut, ya kan? Dan juga masih diberi kesehatan. Amin. Semuanya. Ya itulah, itu salah satu pesan kita buat adik-adik kita ya. Jalani terus pendidikan, semangat, hapus tawuran, bersatu pelajar Indonesia. Betul. Kurang lebih begitu ya nggak? Demi kebajuan bersama lah. Okay. Ya, terus untuk kedepannya pun juga apa nih Kak? Kedepannya saran buat para alumni nih, baik di atas maupun di bawah nih untuk jalin silaturahminya. Harapan saya, saya sih bersyukur sekali ya dengan adanya FAMGAT yang tiap tahun diadain sama teman-teman ini. Dan saya terima kasih juga terutama sama Adrian ya yang udah jeblosin saya ke Wakmeong ya waktu itu. Saya sempat shock ya kan. Wakmeong apa tuh? Itu grup Meong yang sebutannya grup Meong ya, untuk anak 96 pagi ya. Meong ini yang saya tuh kalau nggak ada dia, mungkin saya nggak berada di sini sekarang. Karena dia yang geret saya ke situ, yang narik saya, yang dia nyari kemana si Kriwil. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi ya adalah satu motor penggerak untuk menjalin tali silaturahmi di dalam angkatan 96. Jangan pernah lelah deh teman-teman, pokoknya untuk jaga silaturahmi ini sampai akhir hayat kalau bisa. Amin, amin, insya Allah. Terus dan jangan lupa juga nih subscribe Kapal True Story. Betul. Kepoin di Instagramnya, di Twitternya, kasih komenan lo yang terbaik buat kita membangun, ya kan? Ya semoga juga tetap Kapal True Story ini mempersatukan para alumni nih yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar, tahu nih perkembangan adik-adik, abang-abang kita, kesehatannya semua, apalagi di masa pandemi ini ya. Betul. Gitu ya Kak Yopi ya. Oke, kayaknya cukup sekian nih bersama Kak Yopi atau Sri Kandi kita Kak Kriwil. Nama aliasnya zaman sekolah. Oke. Salam satu udara, Kapal True Story. Mari kita sukseskan reuni silver penerbangan 616 96 2021. Yes!